Shalom. Oke, minggu lalu saya katakan, saya ajarkan masalah confidence in my power. Jadi bagaimana kita yang namanya percaya kepada Allah, itu harus mengenal Allahnya. Nah, hari ini saya akan bicara masalah percaya terhadap diri sendiri. Personal trust. Nah, apa dasar firman Tuhan ya? Matius 15 ayat 28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Oke, dalam terjemahan bahasa Inggris versi Amplified Bible. Then Jesus answered her, "Woman, your faith, your personal trust and confidence in my power is great. It will be done for you as you wish." Jadi inilah yang menjadi sebuah dasar kenapa perempuan Kanaan ini bisa sembuh. Dulu saya ada bicara ini berapa minggu yang lalu, bagaimana si ibu ini mempunyai sebuah iman yang besar. Walaupun saya bicaranya secara global, sekarang saya bicaranya secara detail gitu ya. Yang kemarin saya bicara masalah confidence in my power, itu bicara masalah bagaimana kita mempercayai kemampuan atau kuasa Tuhan. Tapi hari ini kita bicara masalah your personal trust. Jadi keyakinan atau percaya terhadap diri sendiri. Nah, begini, arti langsung aja dah, Roma 1 ayat 16. Roma 1 ayat 16. Ini Paulus yang ngomong. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Ya, ini si Paulus katakan bagaimana dia mempunyai sebuah keyakinan yang kokoh akan Injil. Kalau minggu lalu dikatakan gini, aku menderita semuanya, aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Jadi satu sisi si Paulus katakan, gue tahu siapa yang gue percaya. Allah yang dia percaya itu saya kenal gitu. Nah, hari ini dia di dalam firman ini mengatakan bahwa dia mempunyai sebuah keyakinan yang kokoh, yang kuat akan Injil. Jadi di sini yang ingin menjelaskan begini. Yang pertama yang kemarin dia, aku tahu apa yang siapa yang aku kenal, dan dia mengatakan aku juga punya sebuah keyakinan yang kuat akan Injil. Nah, arti keyakinan begini. Adalah percaya dengan sungguh-sungguh, bukan main-main atau kadang-kadang atau coba-coba, tetapi sebuah keputusan yang sangat bulat, yang kuat, yang tidak akan bisa digoyahkan atau dibuat ragu-ragu. Itu namanya keyakinan. Jadi kalau kita masih ada keraguan, apakah gue bisa, apa gue mampu, apa gue ngerjain ini bisa apa enggak ya, itu berarti belum punya keyakinan yang kuat. Jadi keyakinan harus benar-benar itu sudah terbentuk, enggak bisa digoncangin gitu loh. Walaupun ada halangan, walaupun ada sesuatu masalah. Nah, kalau kita punya keyakinan 100%, keyakinan itu akan membuat kita bisa berhasil. Nah, Paulus katakan, aku ini punya keyakinan yang kuat, yang kokoh akan Injil. Bahwa Injil ini benar gitu loh. Bahwa Injil ini bisa nyelamatin gitu loh. Jadi, maka dikatakan gini, mati itu keuntungan bagiku. Dia gak takut mati. Ketika dia dirajam, ketika dia dipenjara, ketika dia dipukulin, dia nggak berubah. Karena dia tahu bahwa dia punya keyakinan, gue mati, gue masuk surga. Dia katakan, aku malah lebih baik istilahnya mati gitu ya, aku bisa masuk ke surga gitu loh.
Tapi karena tugasku belum selesai, ya Tuhan masih, ya dia masih hidup dikatakan. Ya apa yang aku hidupi sekarang adalah hidup untuk Tuhan. Jadi bagi dia begini, gue dibunuh, gue gak pikirin. Gue punya keyakinan, gue masuk surga. Dan ketika gue ngalamin namanya dirajam atau di penjara, gue yakin bahwa apa yang gue percaya ini gak salah. Jadi apa yang gue percaya, gue sampai susah, sampai gue mengalami sengsara, ini bukan sesuatu yang sia-sia. Gitu loh. Karena gue percaya bahwa ini adalah benar. Jadi keyakinan kokoh, ada sebuah dalam diri kita yang mengatakan gue gak salah. Gue gak salah. Apa yang gue percaya ini benar, gak mungkin salah. Sekalipun gue dirajam, sekalipun gue mau dibunuh, gue gak salah. Keyakinan gue ini benar. Keyakinan itulah yang seharusnya dipunya orang Kristen. Keyakinan itu nggak bisa digoyahkan. Nah, seperti kemarin saya katakan begini kan. Kita semua percaya kepada Kristus bahwa ketika kita mati, kita masuk surga. Itu keyakinan kita, boleh katakan 100% bulat. Tetapi, apakah kita punya keyakinan? Kita sembuh, kita punya keyakinan 100% untuk berhasil. Saya akibat dengar khotbah, yang paling jelas itu adalah ya si Andrew, bahwa seseorang, walaupun dia nggak katakan 100%, maksudnya ngomong seperti saya ini 100% orang itu percaya. Tapi ketika saya mendengar itu saya baru ngerti bahwa kita sebetulnya, kalau kita ingin menikmati semua janji Tuhan, passwordnya adalah percaya 100%. Yakobus katakan, orang yang ragu-ragu, dia akan terombang-ambing. Jangan berpikir bahwa dia akan mendapatkan sesuatu dari Allah. Yakobus yang ngomong. Tapi problemnya kita orang Kristen tidak diajarkan bahwa kita harus mempunyai kepercayaan 100%. Kita tidak berpikir bahwa emang percaya, kita harus percaya, benar ya saya harus percaya. Tetapi kadarnya tidak 100%. Nah, kita nggak sadar bahwa sebetulnya kadar kita ini 50-50. 50 masih percaya, 50 lagi masih nggak percaya. Tahu dari mana? Khawatir, takut, pusing, ragu-ragu. Bisa nggak? Minimal. Itu berarti belum 100%. Masih 50-50. Saling tarik-menarik antara percaya dan tidak percaya. Saling tarik-menarik. Nah kalau kita nggak sadari bahwa sebetulnya itu masalah dalam diri kita. Artinya kita yang harus beresin. Percuma kalau kita doa minta-minta sama Tuhan, tapi kita nggak menyadari bahwa yang sebetulnya kekurangan dalam diri kita. Bahwa kita ini belum 100% percaya. Itulah makanya yang berhasil dalam dunia ini cuma 10-15%. Sedikit sekali yang orang itu bisa berhasil di dalam segala hal. Karena apa? Karena harus ada kepercayaan. Yang namanya keyakinan itu tidak bisa muncul dalam sekejap. Atau istilah didoain supaya punya keyakinan. Keyakinan itu harus dibentuk. Nah, yang namanya membentuk artinya ada sebuah kerjaan kita untuk ngebentuk atau ada proses, ya. Maksudnya gini, membentuk berarti ada sebuah pekerjaan untuk membentuk atau proses membentuk menjadi sebuah bentuk, sebuah produk gitu ya. Jadi yang namanya membentuk itu adalah sebuah proses yang harus kita lakukan untuk membentuk keyakinan diri sendiri.
Dan jangan berpikir bahwa keyakinan itu gampang gue dapat. Gampang gue pikirin atau gue gampang ngomong, gue bisa punya keyakinan 100%. Faktanya, buah dari hidup kita. Itu fakta. Nah, keyakinan dari sebuah kata benda, artinya, jadi nouns ya, cuman nounsnya ini sifatnya bukan yang kelihatan, tetapi tidak kelihatan. Tetapi itu keyakinan ada sebuah benda, tapi tidak bisa dilihat, karena itu cuma hanya ada di dalam mental kita, dalam hati kita. Keyakinan ada sebuah keputusan yang kuat tentang satu hal tertentu, di mana hal itu dianggap sebuah kebenaran yang absolut atau pasti dan tidak salah, dan keputusan itu tidak akan bisa dipengaruhi dalam hal apapun juga. Jadi keputusan itu tidak akan bisa dipengaruhi dengan hal apapun juga. Jadi apapun orang ngomong, apapun yang ini segala macam, gue udah yakin. Pokoknya gue yakin. Nah, itulah yang manusia atau orang Kristen itu nggak punya. Jarang mereka yang punya. Nah, oke, satu ayat lagi. Matius 9. Matius 9 ayat 27 sampai 29. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanlah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Jadi sini jelas sekali. Dasarnya gini, ini ada 2. Yang pertama gini, Tuhan ngomong, "Percaya kamu?" Dia nunjuk, "Percaya kamu bahwa aku bisa ngelakuin?" Jadi Tuhan nunjuk orang itu, Tuhan juga nunjuk ke dirinya. "Percayakah kamu bahwa aku bisa ngelakuin?" Sama seperti kalau saat ini, "Percayakah kamu bisa berhasil? Bahwa aku bisa membuat kamu berhasil?" Percayakah? Apa? Percaya terhadap diri sendiri itu ditanyain ke kita. Punya nggak keyakinan? Punya nggak percaya bahwa saya bisa? Bahwa saya mampu? Percaya nggak bahwa Allah sanggup ngajarinmu, sanggup menuntunmu, sanggup menolongmu untuk bisa? Jadi ini dasarnya, kalau kita mau berhasil di dalam segala hal, ada 2 unsur. Manusia dan Tuhan. Problemnya kita cuma hanya melihat Tuhan aja, nunjuk Tuhan, nuntut Tuhan, tapi kita tidak mempunyai kepercayaan dalam diri sendiri. Confidence, percaya terhadap diri sendiri. Nah, ini masalahnya, kita enggak sadar bahwa yang dibutuhkan dari kita adalah kita harus membentuk kepercayaan terhadap diri sendiri. Percaya terhadap diri sendiri artinya saya bisa, saya percaya bahwa Tuhan bla bla bla, saya ini mampu bla 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 segala macam. Nah, itu harus punya 100%.
Artinya tidak tergoyahkan. Artinya apa? Percaya full. Gua mampu, gua bisa. Karena ini syaratnya Tuhan. Ketika orang buta ini minta sama dia, kan kita nih semua boleh minta sama Tuhan. Ya kan? Tetapi Tuhan nanya, ini kan ketika Tuhan nanya pertama gini. Yesus berkata kepada mereka, percaya kamu bukan betul melakukan. Jadi si Tuhan ini ngomong ke si orang buta ini. Jadi pertanyaan itu pun juga sama kepada kita. Orang ini minta supaya Yesus nyembuhin orang buta ini, minta Tuhan Yesus nyembuhin, tapi kemudian Tuhan nanya, percaya? Apakah kamu percaya? Sadar nggak bahwa kita sebetulnya itu yang diminta sama Tuhan? Percayakah kamu? Kalau kita 100% percaya, kita total tidak ada khawatir, tidak ada kata bingung, tidak ada kata ngeluh. Yang ada cuma percaya. Waduh, gimana dong? Jadi gini. Coba saya baca dulu ya. Jadi keyakinan adalah sebuah kepercayaan yang sungguh-sungguh kuat, yang tidak bisa berubah atau dipengaruhi oleh apapun. Keyakinan untuk masuk surga adalah keyakinan dimiliki oleh orang Kristen ketika percaya. Tetapi kenapa keyakinan untuk sembuh atau berhasil tidak dipunyai? Mayoritas orang Kristen gitu. Makanya kalau memang punya, mayoritas punya, pasti pada kaya. Pasti kaya. Pasti. Loh, kok begitu? Oh berarti mesti kita dinilai dari kekayaan dong. Abraham kaya nggak? Ishak kaya nggak? Daud kaya nggak? Salomo kaya nggak? Semua orang-orang yang ada di dalam kebenaran firman Tuhan, tokoh-tokoh Alkitab, bahkan Tuhan mengatakan, aku akan berkati engkau kepada Abraham. Aku akan berkati engkau untuk menjadi berkat. Tuhan ngomong kepada Abraham, gua akan berkati. Nah, firman katakan di Kejadian itu, Abraham itu sangat kaya. Sangat kaya. Dia memiliki yang namanya lembu emas perak. Perak emas gitu loh. Itu sangat kaya. Kalau memang kekayaan itu tidak diperbolehkan buat orang Kristen, mau ngapain Tuhan ngomong? Aku memberkati dan membuat Abraham kaya. Abraham sangat kaya. Tapi tujuan kekayaan itu bukan untuk dirinya sendiri. Tujuan apa? Duitnya ini untuk bisa memberkati orang lain. Tetapi yang namanya menjadi kaya itu sebuah hal yang seharusnya orang Kristen alami. Kenapa nggak kaya? Karena tidak punya 100% percaya. Di dalam keuangan. Ya, suka nggak suka ya terserah. Tapi bagi saya mempercayai itu. Karena firman dia katakan, dia datang dari miskin, dari dengan penuh kekayaan, dengan kemuliaan, jadi miskin. Supaya apa? Supaya kita menjadi kaya. Artinya, kehendak Allah adalah kita itu diperkaya. Kalau kita nggak kaya, berarti kita nggak punya namanya kepercayaan 100%. Simpel aja. Kalau saya percaya terhadap misalnya kesembuhan, kalau saya percaya terhadap kesehatan, saya pasti sehat. Kalau saya percaya bahwa di dalam keluarga saya, anak saya bla bla segala macam, pokoknya bagus semua. Percaya nggak? Kalau saya percaya, keluarga saya bagus. Jadi semua akan terlihat dari buahnya. Nah itu semua terbentuk kalau kita punya keyakinan.
Nah problemnya untuk memperoleh keyakinan itu nggak mudah. Sangat-sangat susah. Tapi problem yang susahnya ini jadi pintu kita masuk ke dalam berkat. Enggak punya yang nama keyakinan dan tidak peduli akan keyakinan, tidak mau membentuk, yang jangan harap bisa berhasil, jangan harap. Dua hal ini, percaya pada diri sendiri dan percaya kepada Allah. Itu dua yang harus kita punya untuk bisa berhasil dalam segala sesuatu. Makanya kemarin saya katakan, kalau sebetulnya gini, kenapa sih ketika orang seminar atau apa namanya seminar masalah ini di Bethel nih ada lagi seminar. Itu kenapa ditunjukkan gini, orang ini menjadi CEO atau menjadi founder ini, menjadi ini. Kenapa? Karena supaya ketika dia ngomong, ada sebuah pembuktian dia punya perusahaan. Ada pembuktian dia berhasil. Betul nggak? Jadi kalau seseorang berbicara, dia harus terlihat dari buahnya. Nah buahnya itu bukan nyombongin, tetapi untuk menyatakan apa yang gue omongin, yang benar. Jadi gini, bukan kesombongan sih, menurut saya apa ya? Pembuktian dari keyakinan yang dia punya. Contoh gini, saya dengar khotbah si Jesse. Ketika dia jalan-jalan, istrinya pergi kemana gitu ya, jalan gitu ya. Dia di hotel aja, dia lagi malas di hotel. Waktu di hotel dia ngeliat di TV itu dia lagi apa? Nonton. Ada seorang apa pemain basketball itu pakai jam tangan. Jam tangannya warna putih. Dia ngeliat gitu, gue mau juga ah. Gitu. Keinginannya timbul. Karena dia turun, dia cari mall, cari tempat itu, dia coba cari itu mereknya apa. Oh, akhirnya dia tahu mereknya itu, datang, oke, saya mau itu. Saya mau beli itu. Tahu berapa duit? $1 million. $1 juta. Duit kita 15,5 miliar untuk 1 jam. Saya waktu dengar gitu, orang yang punya confidence, punya keyakinan, pasti berhasil. Apapun yang saat ini kita butuhkan. Nggak punya keyakinan, nggak bisa dapat. Percaya terhadap dirinya sendiri bahwa gue bisa. Nah untuk itu kita harus yang namanya membentuk, merubah yang namanya keraguan, ketakutan, kekhawatiran, pola pikir yang salah di dalam diri kita, dalam hati kita. Ini yang harus diubah. Sadar saat ini gue gak punya keyakinan. Gue tahu nih gue belum punya keyakinan 100%, gue tahu, gue sadar. Tapi gue mesti punya, kenapa? Kalau gue gak punya, gue gak bisa berhasil. Nah, gue tahu, gue sadar, gue mesti push diri gue. Mesti ngembangin diri gue, mesti ngomongin ke diri gue. Gue mesti baca firman Tuhan, gue mesti ngerenungin firman Tuhan. Supaya gue punya 100% percaya. Kalau gue gak punya 100% percaya, gue gak bisa berhasil. Gue harus bangun diri gue. Itu yang seharusnya kita punyai. Yang harus kita push diri kita. Sebab kalau itu kita gak dapat. Saya patokan firman Tuhan katakan.
Tuhan katakan begini, percayakah kamu? Dia nunjuk ke orang buta, percaya enggak? Kamu. Jadi Tuhan nunjuk orang itu, percaya enggak? Artinya apa? Lu punya enggak percaya? Bahwa aku bisa ngelakuin. Tuhan enggak punya problem. Dia punya kuasa, dia punya powernya. Dia bisa nyembuhin. Tapi dia nanya, percayakah kamu? Nah orang begitu, kita percaya. Terjadilah apa yang kau ingin. Terjadilah sesuai dengan iman. Yang kita harus kejar, yang harus kita beresin adalah, minggu lalu saya katakan kita harus mengerti, kita harus mengenal Allah. Yang kedua, kita harus beresin diri kita. Dan untuk membereskannya ini, kita butuh firman Tuhan, butuh ngerenungin. Ada firman Allah mengatakan bahwa Allahku akan mengajariku untuk apa yang memberikan faedah. Dia akan menuntun di jalan yang harus aku tempuh. Percayakah kita bahwa Allah akan ajarin kita caranya untuk bisa berhasil, akan dia tuntun kita di jalan yang harus kita lakuin. Lah kalau ini kita masih, aduh Tuhan gue masih begini, gue gak tahu apa yang gue kerjain nih. Ini gue bingung, mau lakuin ini bingung, mau ngelakuin itu bingung, bisa apa enggak ya? Berhasil apa enggak? Ntar gimana? Ntar ngelakuin ini, kalau ditolak gimana? Semuanya jadi bingung, kenapa? Karena gini loh, kalau kita fokusnya kepada kerjaan, tapi kalau kita nggak fokus kepada pemberesan diri kita, kerjaan kita akan jadi bingung. Seharusnya kita ini harus pemberesan di dua-duanya. Di diri kita, di kerjaan kita. Di diri kita harus mempunyai sebuah keyakinan harus ditambahin. Plus kita harus belajar untuk menambah untuk misalnya kerjaan kita. Kita harus punya pengetahuan yang harus kita pelajari. Ada dua hal yang kita harus lakukan. Kita ngomong kepada diri kita sendiri plus tindakan. Yaitu belajarlah, ngertiinlah, bla bla segala macam. Jangan kita mikirin susahnya. Kita mikirin susahnya nggak bakal bisa maju, nggak bakal. Percaya sama saya pernah ngalamin. Jangan fokus kepada kesusahan, kesulitan, kebingungan kita. Fokuslah kepada firman Tuhan. Bangunlah diri kita untuk punya kepercayaan diri sendiri. Saya mengatakan bahwa Allahku mengajarkanku apa yang memberikan faedah. Itu saya tulis di meja saya, di kamar saya. Tujuan supaya saya bisa melihat, saya ngomongin, saya renungin. Tujuannya apa? Karena saya tahu bahwa Yosua 1 itu loh. Kalau kita merenungkan firman Tuhan yang sana malam dan kita bertindak hati dalam itunya, kita akan bisa berhasil. Nah kalau kita nggak sadarin itu, sampai kapanpun nggak bisa. Jadi keyakinan atau percaya pada diri sendiri itu harus kita punya. Karena ini syaratnya. Kalau kita ingin berhasil dalam semua hal, kita harus punya keyakinan diri sendiri. Nah, keyakinan diri sendiri, pertama, karena kita punya pengetahuan. Jadi ada sebuah pengetahuan yang kita punya, kemudian kita pelajarin, akhirnya kita punya keyakinan gitu loh. Semakin kita punya pelajaran, plus dengan pengalaman, makin lama kita punya keyakinan yang semakin bertambah. Tapi prinsipnya adalah kitanya mencari tahu bagaimana kepercayaan diri ini meningkat. Maka ada yang salah dalam diri kita, ya betulin. Ada yang kurang dalam diri kita, betulin.
Mungkin emosi kita lagi berantakan, emosi kita nggak bisa dikontrol. Betulin di situ. Mungkin kita pengetahuan ini kita belum punya, betulin di situ. Mungkin badan kita lagi bermasalah, ya betulin di situ. Prinsipnya adalah kita harus sadar, saya ini masih kurang kepercayaan diri. Kalau kita nggak bisa kuasai diri kita tidak akan bisa menguasai apapun. Apapun. Kerjaan kita, manusia, ataupun juga nggak bisa kita kuasai. Kalau kita bisa menguasai, maka menguasai diri kita, maka kita akan bisa menguasai hal-hal yang lain. Kalau kita nggak punya keyakinan diri kita akan nggak punya keyakinan untuk ngerjain sesuatu. Pertanyaannya begini, apa yang kita percayai? Apa yang kau percaya dengan dirimu sendiri? Apa yang engkau percayai tentang dirimu sendiri? Apa yang kau percaya? Kau percaya apa tentang dirimu? Kau percaya? Bingung kan? Percaya apa tentang diri kita sendiri? Dalam 5 aspek hidup kita, kepercayaan dalam diri kita, mengenai anak, mengenai kesehatan, mengenai suami, mengenai istri, kepercayaan itu ada enggak? Kenapa kemarin saya katakan, saya percaya anak saya bisa berhasil. Saya punya keyakinan yang kuat bahwa anak saya pasti berhasil. 4 hal yang sudah bentuk dalam diri mereka. Pendidikan, 25%. 25% yang lagi adalah mental. Mental ini kepercayaan terhadap diri sendiri. Makanya anak dari kecil harus dilatih mental. Anak harus dikasih kerjaan, dikasih tanggung jawab. Kalau enggak bakal bisa dia punya mental yang berani, yang mentalnya kuat. Itulah kenapa di dalam keseharian mereka ketika mereka bersekolah dikasih PR, dikasih ini, kerjaan itu. Tujuannya apa? Supaya terjadi pembentukan mental mereka. Oh ya, gue mesti kerjaan, gue mesti berhasil nih. Kalau enggak gue malu nih, dapetin nilai kecil nih, nilai jelek nih. Ini kalau gue kerjaan yang enggak bagus, misal bikin prakaryanya ntar jelek, gue malu, ntar gue dihina lah. Nah, itu pembentukan mental. Nah, kalau anak dari kecil itu tidak dibentuk sebuah kepercayaan diri, tetapi diomelin, ditekan, anak itu mental akan turun. Ketika itu anak nggak punya mental, dia nggak punya kepercayaan akan diri sendiri. Nah, kalau nggak punya kepercayaan diri sendiri, aduh, jangan harap anak itu berhasil, jangan harap. Percaya. Jadi gini, kenapa saya mengconcern masalah anak gini? Saya katakan 25%, habisin dulu ya. 25% adalah pendidikan, 25% adalah, ini menurut saya, masing-masing orang beda. 25% lagi adalah masalah jiwa. Yang ketiga, 25% lagi adalah diri saya sebagai orang tua. Suami istri, kita sebagai orang tua. Bagaimana hidup saya sama Tuhan akan pengaruh ke anak saya. Sangat mempengaruhi. Misalnya kalau saya penipu, saya pencuri, saya hidupnya berantakan, anak saya akan kena getahnya, akan susah. Ya, kehidupan orang tua terpengaruh dapat 25%. 25% lagi, anak ini hidupnya harus dalam firman Tuhan. Dia harus ada mengerti firman Tuhan baru bisa berhasil. Bagi saya 100% adalah seperti itu. Semuanya sudah lakuin di anak-anak saya. Saya sudah kasih pendidikan mereka yang bagus.
Jadi saya nggak perlu khawatir masalahnya apakah mereka bisa, karena itu akan membentuk mentalnya. Saya nggak perlu khawatir lagi, saya memberikan mereka dengan sekolah yang bagus dan mereka kuliah di tempat yang bagus. Saya nggak khawatir. Dan saya nggak khawatir yang ketiga 25% terhadap diri saya mengisi saya adalah orang yang suka melayani Tuhan. Kita tidak masalah, kalau kita hidup benar, tidak melakukan hal yang jahat, saya yakin anak saya akan bisa berhasil. Yang keempat, saya sudah ajarkan mereka bagaimana hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Itu keyakinan. Keyakinan akan membentuk dalam diri kita, sehingga kita bisa ngomong. Orang memang ada yang asbun, tetapi semuanya harus terlihat dari buahnya. Saya ingin katakan begini, fokuslah untuk kita mempercayai atau kita membetulkan diri kita yang salah. Kepercayaan diri sendiri. Percayakah kamu kita harus jujur. Apakah kita punya 100% kepercayaan dalam bidang pekerjaan keuangan? Saya katakan, saya punya kepercayaan 100% di dalam peperangan roh. Total 100%. Tapi Tuhan minta saya di semua bidang. Saya di keluarga 100% saya sudah percaya. Karena sudah ngelakuin semuanya. Makanya anak saya itu tidak takut sama saya. Karena ada anak-anak yang takut sama bapaknya atau emaknya. Kayak kemarin belum lama saya pelayanan di daerah Grogol. Anaknya cewek. Malah nggak suka sama emaknya. Bingung saya. Dia nggak mau sama emaknya. Dia mau bapaknya. Karena sebetulnya dua orang tuanya ini memang pulangnya malam terus. Jadi ini anak cewek. Itu bisa nggak suka sama emaknya. Berarti itu emaknya nggak perhatiin atau emaknya itu galak. Ada juga yang emaknya saking galaknya sampai anaknya itu stres. Saya nggak ngerti kalau anak itu nggak suka sama orang tua. Misal tidur, nggak mau tidur sama bapaknya, nggak mau tidur sama emaknya, nggak mau ngomong sama emaknya, nggak mau ngomong bapaknya. Saya bingung. Berarti itu orang tua memberikan efek negatif, nggak ada kasih sayang, yang ada cuman hanya kekerasan. Saya belum pernah bentak-bentak anak saya, terak-terakan. Saya gini, kalau mereka melakukan kesalahan, saya nggak marah. Tapi yang saya marah kalau mereka nggak nurut. Itu doang. Sekalipun nggak nurut, ya saya paling sabar. Tapi saya nggak ada itu namanya terak-terakan, ngamuk. Nggak pernah saya. Sekalipun mereka tuh percayain barang lah, mereka melakukan kesalahan. Bagi saya begini, manusia itu berusaha melakukan kesalahan, udah cukup, selesai. Tapi namanya ketaatan, kedisiplinan, saya harus terapin. Kenapa? Karena ini akan mempengaruhi mentalnya. Sifatnya tuh nanti kayak apa, udah gedenya. Kalau nggak pernah disiplin dari masih kecil, ini anak jadi liar. Nah itu yang saya nggak maunya. Jadi kalau salah, mau ngerusakin barang kek, saya nggak masalah. Mereka melakukan kesalahan ini tuh nggak masalah bagi saya. Yang penting nurut, itu aja. Kalau nurut, saya nggak ngamuk, paling saya cuma gesper. Mulut saya jaga. Karena gini loh, saya cuma nggak gesper sampai kelas 5 atau kelas 6. Selebihnya udah nggak. Karena ketika anak umur 12 tahun ke atas, itu anak kayak orang otaknya udah kebuka banyak. Terus sama daya tahan tubuh itu udah sempurna kalau dalam dunia kedokteran.
Jadi saya cuma hanya sampai level sekitar kelas 5 atau kelas 6 SD itu saya udah nggak pernah lagi. Tapi yang saya maksud gini, dari masih kecil saya akan menjaga namanya kesehatan jiwa. Saya kalau masalah pendidikan, maksudnya nilai ya, saya nggak terlalu peduli. Karena saya tahu nilai bukan jaminan. Saya tahu, pendidikan pun bukan jaminan, makanya saya katakan cuma 25%. Yang paling saya pentingin adalah kesehatan jiwa, kepercayaan diri. Salah didik anak, anak tertekan, anak stres, anak minder, itu di ujungnya, itu anak nyusahin. Jadi saya berusaha, makanya gini, ketika saya mau pergi, kita pergi. Maksudnya gini, nilai saya nggak nuntut mereka, mesti dapat 10, mesti dapat 9. Kagak. Tuh saya pernah lihat di grup SMA teman saya, mereka maksa anaknya mesti dapat 9, mesti dapat, kayak gitu. Kagak, saya nggak peduli gituan. Apa ya, kalau bagi saya tidak mau karena banyak orang tua tuh kenapa mau push anak nilainya, karena supaya dia sebagai orang tua yang dipuji gitu loh. Anaknya pinter loh, anak ini. Saya nggak peduli gitu. Bagi saya begini, lu nggak nilai jelek, gue nggak dapat 5, nggak dapat apa dapat sekitar 7, 8, is okay. Ya puji Tuhan anak saya itu nggak ada. Pokoknya ya pernah dulu si Kyle ya, kita masih 10 besar. Si Manau sekitar 13, 14 besar. Ya masih lumayan lah gitu loh. Kalau kita mau pergi, pergi aja. Sehingga dulu waktu SD sampai gurunya ngomel. Kan kita minta izin, waktu itu kemana sih? Ke Bali ya? Pergi-pergi mulu. Ya kita udah ngomongin, ya cuman sama si Kyle pokoknya kamu mesti belajar dalam arti, ya harus persiapin lah. Gak ada masalah gitu loh. Bagi saya, nomor 1 juga, anak saya harus happy. Anak saya harus happy. Bagi saya, ketika saya mendidik anak, tujuan ketika saya mendidik anak adalah anak saya harus happy. Jadi sekarang istilahnya saya neken anak saya, mesti bener lah, kalau kerjaannya mesti 100% berhasil, maksudnya nggak boleh ada yang salah, saya nggak peduli itu semua. Yang saya pedulin anak saya harus happy. Karena saya nggak suka, saya ingat sekali ya dong, yang katakan gini, waktu saya SD itu belajar bahasa Inggris, I don't like being scolded, saya nggak suka diomelin. Ada yang sini yang pernah suka diomelin? Nggak ada kan? Yang saya maksud begini, bukan berarti anak kita nggak boleh omelin, yang saya maksud gini, lihat diri kita diomelin tuh gak enak. Apalagi dimarah-marahin, apalagi diteriak-teriakin. Gak enak. Biar kita happy, anak happy. Memang mesti ada disiplin, is okay disiplin. Tetapi sifatnya adalah kasih di situ. Bukan kebencian. Bukan merasa, gua ini orang tua yang harus mendidik anak harus keras. Harus benar-benar supaya dia anak ini harus benar-benar bagus, harus benar-benar berhasil, pokoknya ditekan mesti bagus, kerja tuh mesti sempurna. Saya nggak mau kayak gitu. Bagi saya anakku mesti happy. Salah, no problem. Mereka pernah dapat nilai jelek, ya sudah. Saya cuma hanya bilang, ya udah perbaiki. Aja. Cuma tuh kemarin waktu si Marvel mau ke Jepang, saya cuma ngomong gini, Marvel, kalau bisa kamu dapat beasiswa, sekarang perbaiki aja nilai kamu. Saya cuma hanya ngomong gitu. Apa kemudian saya tuh nongkrongin, ini anak main gak nih? Lagi main game atau belajar? Pas saya buka pintu, lagi main game. Udah belajar belum? Ntar. Ya udah. Udah kamu masih belajar ya? Ya udah. Hasilnya apa?
Nilainya tuh di kelas 3, 8 dan 9. Walaupun saya ngeliatnya lagi main game. Gak perlu nge-push anak. Yang penting anak kita bahagia. Ngapain nilai dapat 10, 10, 10, 10? No, temannya si Yavel stres karena emaknya nuntut. Lu mesti dapat apa? Dapat beasiswa 100%. Jadi nilainya mesti bagus. Memang akhirnya dapat beasiswa 100% ke Taiwan. Tapi ini anak stres. Hidupnya nggak nyaman banget. Hidupnya nggak nyaman. Nggak nyaman apa? Ada rasa takut. Aduh, gue mesti 100%. Gue pas kuliah nih juga, gue mesti 100%. Kalau gue nggak dapat nih, nggak dapat beasiswa ini gimana nih? Jadi hidupnya itu nggak nyaman, ngerti nggak? Kenapa? Karena tuntutan. Loh kan kita mesti bukan itu. Apa ya? Gimana ya? Saya percaya sama firman Tuhan. Yang membuat kita berhasil cuma 2. Percaya pada diri sendiri sama percaya sama Tuhan. Ngerti ya? Bukan percaya pada diri sendiri ketika kita menuntut, kita mesti bla bla segala macam. Enggak. Hidup harus dalam keadaan percaya. Apa yang kita lakukan, memang kita harus kerja keras, memang kita harus belajar bla bla segala macam, tetapi bukan berarti kita membuang kesenangan. Kita membuang namanya kesetresan. Buat apa sih hidup stres? Kalau duit banyak tapi hidup stres, buat apa? Buat apa? Hidup duit banyak tapi ninggalin Tuhan, buat apa? Gak ada gunanya. Jadi kalau saya mempercayai, kalau saya diperkaya sama Tuhan karena 2 hal ini, bukan karena kemampuan saya, tapi karena firman-Nya. Percaya gak kamu? Apa? Saya percaya bahwa saya bisa. Saya percaya bahwa Allah nuntun saya. Sehingga saya bisa berhasil, saya bisa mendapatkan uang. Saya percaya Allah memberkati saya. Itu yang saya percayai. Nangkap gak? Ada keseimbangan. Bukan percaya di sini bahwa kita percaya kemampuan diri kita. Harus ngertiin bahwa kepercayaan kita, ada Roh Kudus dalam diri kita yang memampukan kita. Gue percaya, gue bisa. Amin. Bangun kepercayaan diri ini. Percaya diri sendiri harus dibangun. Kalau sekarang belum ada, fokus di sana. Ini sangat-sangat tidak mudah. Kita harus bisa bertahan, tetap harus mengomong mengimprove diri sendiri, menjaga pikiran kita, otak kita. Karena setan apa sih ngomong? Dilemparin mana ke kita? Mana buktinya? Lu masih begitu kan? Apa faktanya? Nah itu kita harus lawan. Dalam nama Yesus aku percaya Tuhan akan nunjukin jalan harus kau tempuh. Dia akan tuntun aku untuk bisa berhasil. Setan ngelemparin lagi, lawan lagi. Selama kita cuman hanya diam-diam, habis kita. Selalu dilemparin, kita cuman diam, defense saja. Kita cuman ya begini, tapi kita nggak tonjok balik, kita nggak ngelawan. Lama-lama kita akan bisa lemah. Makanya saya katakan ini tidak mudah. Karena saya ngalamin, nggak mudah. Apa gitu hitungan dalam seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan? Kagak. Bisa berbulan-bulan, bisa bertahun-tahun, tergantung kita. Tapi kalau kita nggak memperhatikan ini, kita nggak akan bakal bisa berhasil. Makanya ketika Tuhan kasih taunya kepada orang buta itu, terjadilah apa yang sesuai dengan imanmu. Terjadilah apa yang kepada perempuan Kanaan, terjadilah apa yang kau ingini. Kita ingin apa? Rumah, mobil, pekerjaan, orderan.
terjadilah apa yang kau ingini. Kalau percaya. Ini yang nyadarin saya. 5 aspek hidup ini, saya harus punya 100%. Tuhan, kepercayaan pada Tuhan akan menjadi keluarga 100% percaya. Terus bicara masalah kesehatan, saya harus punya kepercayaan 100%. Ini belum 100% nih. Keuangan, pekerjaan. Ini 100% semua, saya bahagia. Walaupun saya sekarang bahagia, tapi yang saya maksud akan semuanya benar-benar tidak punya masalah. Total punya keyakinan. Yang saya katakan begini, renungkan firman Tuhan. Tahu jati dirimu seperti apa. Dan jangan berusaha untuk menjadi apa yang Tuhan inginkan. Kau sudah punya. Contoh begini. Firman katakan, I am more than conqueror. Saya adalah seorang penakluk. Saya lebih daripada seorang pemenang. Janganlah berusaha untuk menjadi seorang pemenang. Karena engkau adalah seorang pemenang. Kita harus tahu posisi kita di dalam Tuhan. Kita ini pemenang. Jangan berusaha jadi pemenang. Karena firman katakan kamu adalah pemenang. Kenapa? Kita adalah pemenang. Kalau kita berusaha menjadi pemenang, kita menganggap ini gue belum pemenang. Kita harus tahu posisi kita adalah seorang pemenang. Otak kita inilah yang harus kita ubahin. Gue ini pemenang, gue ini orang berhasil. Gue bukan orang gagal, gue bukan orang susah. Gue orang pemenang, gue orang kaya, gue orang berhasil. Firman yang ngomong begini. Gue orang sehat. Itu prosesnya harus kita ubah otak. Makanya Paulus katakan, pembaruan budi berubah. Ini harus kita omongin setiap hari. Mudah nggak? Kagak. Fakta di depan kita masih rugi. Fakta di depan kita masih belum dapat. Fakta di depan orderan belum ada. Faktanya masih ada yang belum sesuai dengan apa yang kita mau. Tapi kita harus punya push keyakinan. Gue pemenang. Gue yakin gue bisa. Percaya sama saya. Lama-lama itu akan terbuka. Kita mempertahankannya. Apalagi ada istrimu yang doain. Terus yang saya berefek banget ketika istri saya doain saya. Kita gandengan tangan, doain. Dia doain saya. Tuhan berikan hikmat kepada Rudi, tuntun dia, bla bla segala macam. Itu berefek banget. Dalam kurang lebih gak sampai 2 minggu. Itu efeknya kelihatan di sayanya. Jangan tinggalin. Dulu kan saya gak bisa katakan saya gak pernah namanya doa bareng. Ya. Atau doa keluarga. Tapi sekarang saya ngelakuin. Bukan tujuannya bukan apa ya. Saya cuman hanya kayak orang menambah lingkupan Tuhan itu semakin kental ke anak saya, ke diri saya, ke satu keluarga. Jadi supaya itu kuat, makin kuat. Jadi saran saya, suami istri doain. Tapi suami istri saya nggak mau. Paksa. Terus suami saya nggak mau gimana? Paksa. Terus kalau saya sendiri, doa untuk dirimu sendiri. Perkatakan, Tuhan memberikan aku kemurahan. Tuhan melingkupi ke hari ini dengan kebaikan.
Penuhi diri kita. Perkatakan diri kita apa yang kita ingini. Hari ini aku percaya Allahku, aku akan dapatkan orderan. Hari ini kemurahan-Mu Tuhan membuat barang saya kejual. Tapi sampai siang sepi, sampai sorenya nggak ada yang laku. Nggak usah pikirin. Tuhan, aku percaya kepada kemurahan-Mu, tetap aku terima. Itu namanya orang Jadi makanya Paulus katakan gini, percaya bukan karena, tapi karena apa? Ya, hidup bukan karena apa? Percaya kita bukan karena kita melihat, tapi di hati kita percaya. Orang benar itu hidup oleh iman. Dan iman itu bukan karena melihat, tetapi karena percaya. Amin. Jadi apapun yang terjadi, tetaplah percaya. Percaya saja. Bertahanlah sambil memperbaiki diri. Untuk kepercayaan diri kita, kita tahu kita kurang, gue belum punya pengetahuan, gue belum punya ilmunya nih. Gue belum punya pengertian, ya belajar. Oh, gue masih kurang di badan gue begini, perbaiki. Supaya keyakinan diri kita makin naik. Sehingga seperti saya katakan gini, setan tarik semuanya dalam nama Yesus. Kemarin nih kita pelayanan nih. Berapa lama ya? Bentar ya. Kita pelayanan kemarin orang Islam. Kita doain orang siapa aja gitu ya, mau Islam, Buddha. Ini orang Islam yang kedua yang kita doain. Dia sudah ke dukun, dia sudah ke paranormal, sampai ke Habib. Dia nggak sebutin Habibnya siapa sih. Sudah pernah lakuin, tidak ada yang bisa. Itu saya pernah ngajak di itu sih. Di grup grup musik doang. Sampai sana ada kuasa gelap, ada 3, ternyata ada dukunnya yang nyantet dia. Nah, dia kerja di sebuah perusahaan, ada 1 orang keluar seperti kepalanya lah gitu. Nah, orang ini yang gantiin gitu loh. Nah, sebetulnya orang yang keluar ini mau guna-guna si bosnya, tapi akhirnya kena ke dia. Nah, dia udah setahun sampai udah habis banyak, motor kejual, berbagai segala macem. Akhirnya tetap aja sakit, jadi dia badan dia tuh kalau si dia bilang tuh bersisik, terus tiduran aja nggak bisa bangun. Ketika bangun udah kepala pusing, pokoknya dari ujung rambut ujung kaki tuh sakit semua. Nah, akhirnya kita coba, maksudnya kita tarik itu roh, kemudian kita minta dukunnya. Di alam roh tuh terlihat orang dukun Banten. Akhirnya kita ketemu, saya cuma ngomong gini, lu punya cuma 3, lu tarik yang lain. Pegangan lu yang mana lu yang punya, lu tarik semua, kita perang. Nah, akhirnya dia tarik cuma 3 doang. Saya bilang, lu gak ada yang lain. Ini di alam roh ya kita ngomong gitu ya. Jadi di alam roh tuh kelihatan si dukunnya. Lu gak ada yang lain. Cuma 6 dikit. Saya kalau peperangan begitu, mau 100 kali pun saya senang. Kenapa? Karena itu membuat setan di dunia tuh berkurang gitu loh. Cuman nyata 6 doang. Ya udah kita perang, kita hancuri dalam nama Yesus. Selesai. Kita hari Rabunya saya telepon ke istri yang orang Islam ini. Saya tanya, Bu gimana? Padahal sebelum ini, waktu itu kan udah hari Minggu. Di hari Minggu setelah kita doain, ini bapak katanya, istri ngomong gini, makan 1 sendok, 2 sendok udah nggak mau lagi, nggak bakal mau lagi. Tapi pada waktu kita dikasih mie bangka gitu, itu makannya lahap. Memang nggak banyak, tapi lumayan banyak gitu. Nggak 1 sendok 2 sendok kagak, makannya banyak. Walaupun nggak habis. Ketika hari Rabunya kita kasih telepon, saya bilang, Bu, gimana kondisinya? Udah bagus Pak, udah bisa jalan, udah bisa ngobrol. Tadi mah nggak bisa ngobrol Pak, pokoknya tempat tidur aja nggak bisa ngapa-ngapain. Sekarang ngomong dia bisa jalan,
Oke Bu, bisa video call nggak? Untuk kesaksian dia gimana? Dikasih lihat badannya tadinya merah-merah, ini pokoknya merah parah gitu. Waktu masih ada merah gitu ya. Itu udah membaik. Terus bapaknya bilang, gimana Pak? Udah bisa udah makan. Ibunya bilang gini, iya Pak, makan mulu sekarang. Tiap 2 jam makan. Waduh. Tiap 2 jam makan. Itu dia turun berapa kilo ya? 30 kilo. 30 kilo. Segede Yadi, lebih gede lagi. Gendut. Bayangin 30 kilo. Gara-gara disantet itu begitu. Nah akhirnya ya bayangin aja dia 30 kilo. Akhirnya dia tiap 2 jam makan mulu. Nah saya sih minta, saya udah videoin, saya minta di videoin. Saya pengen sih minggu depan saya akan ngomong lagi. Saya pengen wawancarain gitu, pengen saya coba. Kalau dia berkenan, masukin di YouTube. Saya nggak nginjilin dia, karena saya tahu ini kata satpam, ini Pak Haji. Ngomongnya gitu. Istrinya juga jilbaban. Jadi bukan Islam yang ini juga gitu ya. Bukan ecek-ecek ya. Tapi prinsipnya begini. Di dalam nama Yesus itu ada kuasa. Itu dia udah kemana-mana. Gak bisa. Yang saya katakan begini. Kepercayaan diri kita harus punya. Kepercayaan kita kepada Tuhan harus punya. Itu 2 hal yang harus kita punya. Nah, apa yang saya punya, yang namanya keyakinan untuk ngancurin kuasa kegelapan, akhirnya bisa nolong orang lain. Nah, orang itu bisa disembuhkan. Kalian bisa bayangin kalau itu terjadi di diri kita. Setiap hari itu sakit badannya, ditusuk-tusuk lah, ada yang jalan lah. Di dokter, di medis itu ternyata semuanya bagus. Tapi karena kuasa Tuhan yang saya percayai itu berhasil. Artinya gini, semua kuasa Tuhan, kuasa untuk memperoleh kekayaan itu sudah dalam diri kita. Kuasa untuk berhasil ada dalam diri kita. Semuanya sudah Tuhan berikan pada kita. Cuma kalau kita nggak percaya terhadap diri kita, gue bisa, kita nggak dapat. Amin. Allah itu luar biasa. Nah, waktu kemarin tuh minggu lalu kan kita nyanyi apa gitu, Allah luar biasa. Kemudian dalam hati saya ngomong begini. Kalau engkau menganggap aku luar biasa, buktikan engkau percaya. Kita orang Kristen pasti menganggap Allah kita luar biasa. Oke, buktikan dengan tindakanmu engkau percaya bahwa Allahku mampu melakukannya. Amin. Bangun dirimu. Ya. Mau berapa lama tergantung diri kita. Mau cepat, ya sudah kembangin setiap hari. Makanya saya sering kali jalan-jalan di kompleks saya. Entar pagi, entar sore, entar malam. Saya ngerenungin, saya ngomongin firman Tuhan. Karena saya tahu inilah yang membuat saya bisa berhasil. Jadi saya fokusin percaya diri sendiri. Harus 100%. Sekarang belum nyampe 100%, nggak apa-apa. Pokoknya gue bisa 100%. Terus jadi saya gue pengen seperti Jesse. Gue peperangan, gue udah 100%. Tapi kalau itu belum, nggak apa-apa. Gue bisa seperti dia. Wah, dia keyakinannya luar biasa. Makanya kalau khotbah, kalau orang-orang yang punya keyakinan tuh enak ngomongnya, ngerti gak? Yang tadi saya sombongin, ketika saya tadi dukun, lu cari yang lain, anak buah lu dah. Kenapa saya punya keyakinan? Lu mau berapa puluh, gue ladenin. Dan gue gak mungkin kalah. Gak mungkin gue kalah. Nah, saya ngomong ini
dengan keyakinan. Nah, kalau kita dengerin orang yang punya keyakinan, itu enak. Nah, ketika tadi saya cerita, dia beli, cuma ngelihat di TV, oh dia punya jam tangan, berapa tuh ya? Gue nggak tahu. Dia cari, oh $1 juta, gue beli. Duitnya nggak ada seri. 15 juta jam doangan, 15 juta, 15 miliar, jam 15 miliar. Gue bisa beli rumah berapa itu? Kenapa? Karena dia punya confidence-nya yang kuat. Confidence-nya itu 100%, cuma dia suka memberi. Ini pelayan nih ya, dia lagi makan restoran nih. Ada satu pelayan, pertama laki-laki, udah kayak, dibilang kayak zombie. Wah. Terus ada yang cewek ngeliat kayak gitu, waduh nih temennya nggak bener nih ya, kok ngelainin kayak begitu. Akhirnya dia masuk. Perempuan, gimana sir? Oke, oh ini ya. Terus langsung aja, wah, ini kita bisa berkati nih. Pas selesai nih ngomong, kamu kerja atau masukkan kerja, maksudnya kamu gimana? Pas ngomong, saya lagi kuliah. Oh kalian di mana? Saya kerja ini buat ini kuliah saya. Saya kuliahnya di sini. Wih, mahal itu kuliahnya. Apa yang Jesse lakukan? Dia keluarin cek. Nih buat bayar uang kuliahmu. Dia diberkati bukan buat dirinya sendiri, tapi buat orang lain. Ketika Tuhan ngomong ya, ingat nih, saya kasih ngomong juga nih. Benih ada 4 kan? Jenis tanahnya kan. Ada yang taruh di kebuang. Pertama di jalanan kan? Terus kedua di semak-semak kan? Terus ketiga di berbatuan gitu ya. Yang keempat yang subur. Kalau kita nabur, ngasih orang, kalau bukan Tuhan, nggak ada buahnya. Jangan berpikir juga kita nyawer, kita memberi, kita berharap bahwa nanti akan balik. Kakak, ada 4 jenis loh. Ya, kita ngasih orang, loss, hilang. Artinya apa? Kita nggak terima. 30-60 atas kali lipatnya. Tapi kalau memang dari Tuhan, bisa atas kali. Jadi jangan sembarangan juga kita memberi. Wah, gua belas kasihan, gua kasih ini. Tunggu dulu. Tuhan nggak ngomong. Dan itu dasarnya apa? Tapi kalau Jesse kan dia emang udah ngerti kebenaran firman Tuhan 100%. Dia pernah ngasih 100.000 ke si 100.000 itu 1,5 M. Itu nggak dia terima berapa? Sekitar sebulan apa 2 bulan. Dari 100.000 dia dapat 1 juta. 15 M. Dia kasih ke pelayanan si Copeland ya, Kenneth Copeland. Dia terima 1 juta. Kalau kita nyawer, kita memberi kepada seseorang, kita harus siap-siap, itu hilang. Kalau kita salah milih ya, kali ini nggak bisa kita istilahnya memberi. Kalau itu bukan Tuhan, itu hilang. Itu tanah yang jalanan. Jadi tetap harus kita punya hikmat. Nggak bisa kita memberi juga tanpa motivasi di balik itu. Kalau motivasi di balik itu kita cuman supaya dibakui, dianggap orang-orang baik, nggak bisa. Itu salah. Amin? Dah, cukup. Yuk, demikian firman Tuhan.